Congratulations. Y no con palabras, sino con hechos, ¿no? Si un piloto decide no correr, pues no corre. Langsung heboh. Ungguli rival bebuyutan. Veda Ega Pratama tampil sangat impresif di tes kedua Moto3 Jerez 2026. Bos Honda mengaku takjub sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah, Cok. Hahaha. Langit cerah menyelimuti sirkuit Jerez, Spanyol ketika sesi tes pramusim Moto3 2026 memasuki hari terakhir. Bagi Veda Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia, momen ini bukan sekadar rangkaian uji coba biasa. Ini adalah tahap penting dalam proses membangun fondasi menuju musim kompetitif yang sesungguhnya. Agenda tes yang dimulai sejak Sabtu, tanggal 14 Februari 2026, hingga Minggu, tanggal 15 Februari 2026, menjadi kesempatan emas bagi Veda dan tim Honda Tim Asia untuk mengumpulkan data krusial. Fokus utama mereka adalah memahami karakter ban, membaca degradasi performa dalam long run, serta menemukan setelan motor yang paling sesuai dengan gaya balap Veda. Berbeda dengan tes sebelumnya di Portimao yang teknis dan penuh tantangan elevasi, Jerez menghadirkan nuansa yang lebih bersahabat bagi sang rookie. Sirkuit ini bukan tempat asing. Selama 2 musim berkompetisi di Red Bull Rookies Cup, Veda sudah sangat akrab dengan setiap tikungan, titik pengereman, hingga karakter aspal Jerez yang khas. Familiaritas inilah yang membuatnya tampil lebih percaya diri. Dengan dukungan cuaca cerah, proses adaptasi berlangsung lebih lancar. Tanpa gangguan lintasan basah atau suhu ekstrem, Veda mampu mengeksplorasi potensi motor secara maksimal. Ia terlihat lebih tenang dalam membangun ritme, terutama saat menentukan kombinasi setelan suspensi dan distribusi bobot yang paling efektif. Namun tes kali ini bukan hanya tentang kenyamanan. Veda datang dengan misi jelas, membuktikan bahwa dirinya memiliki kecepatan murni untuk bersaing di grup tengah Moto3, sebuah zona yang dikenal sangat ketat dan agresif. Catatan waktunya menunjukkan progres menjanjikan. Veda membukukan waktu sekitar 1 menit 46,628 detik. Meski masih terpaut sekitar 2 detik dari pembalap tercepat, Alvaro Karp dari tim Red Bull KTM Ajo, performa tersebut tetap memberikan sinyal positif. Terlebih, konteksnya adalah tes pramusim, di mana konsistensi dan pengumpulan data jauh lebih penting dibandingkan sekadar memburu posisi teratas. Menariknya, posisi Veda masih berada di atas rival sengitnya asal Malaysia, Hakim Danish. Pembalap negeri jiran itu mencatatkan waktu 1 menit 47,146 detik, atau 3 posisi di bawah Veda. Persaingan keduanya memang sudah terbangun sejak Red Bull Rookies Cup, dan aroma rivalitas itu kini berlanjut di panggung Moto3. Sementara itu, Brian Uriarte, rival lain yang juga jebolan Red Bull Rookies Cup, mencatatkan waktu 1 menit 45,654 detik. Uriarte yang memperkuat Red Bull KTM Ajo tampil kompetitif dengan paket motor yang dikenal cukup solid di kelas ini. Perbandingan ini memberi gambaran bahwa Veda masih berada dalam koridor persaingan yang sehat di antara para talenta muda Eropa. Selain catatan waktu, aspek lain yang tak kalah penting adalah top speed. Dalam hal kecepatan puncak, Veda menunjukkan bahwa dirinya tidak tertinggal. Ia mencatatkan top speed 213,8 km per jam, diraih pada putaran ke-31. Angka tersebut menegaskan bahwa sebagai rookie, ia sudah mampu memaksimalkan performa mesin di lintasan lurus. Sebagai pembanding, Hakim Danish mencatatkan kecepatan tertinggi 211,4 km per jam, sedikit di bawah Veda dan juga di bawah Uriarte. Artinya, secara potensi mesin dan keberanian membuka throttle penuh, Veda tidak kalah bersaing. Sepanjang sesi, Veda melakukan 8 kali percobaan run. Total ia menuntaskan 54 putaran penuh, sebuah jumlah yang menunjukkan kerja keras sekaligus komitmen dalam membangun pemahaman menyeluruh terhadap motor. Menariknya, waktu tercepatnya justru lahir pada putaran ke-53, indikasi bahwa performanya tetap terjaga hingga akhir sesi, bahkan ketika kondisi fisik mulai terkuras. Bagi seorang rookie,
Konsistensi seperti ini menjadi indikator penting. Bukan hanya soal satu lap cepat, melainkan kemampuan menjaga ritme sepanjang simulasi balap. Di kelas Moto3 yang terkenal dengan pertarungan rapat dan slipstream intens, daya tahan fisik serta fokus mental memainkan peran krusial. Tes Jerez memang belum menentukan apapun secara resmi. Namun dari apa yang ditunjukkan Veda, ada satu kesimpulan yang mulai terbentuk. Proses adaptasinya berjalan di jalur yang tepat. Ia tidak terburu-buru, tidak pula gegabah mengejar sensasi. Ia membangun fondasi secara sistematis, mulai dari data ban, setelan motor, hingga pemahaman ritme balap. Musim 2026 masih panjang. Tantangan sesungguhnya akan datang ketika lampu start padam dan tekanan kompetisi meningkat. Namun jika melihat progres di Jerez, Veda Pratama memberi alasan kuat bagi publik Indonesia untuk optimistis. Di tengah ketatnya persaingan talenta muda dunia, satu nama dari Indonesia perlahan namun pasti mulai menemukan pijakannya di Moto3. Menurut saya progres Veda di Jerez ini sangat positif. Total 5-4 lap itu bukan sedikit. Artinya dia fokus membangun race pace, bukan sekadar time attack. Sebagai rookie, konsistensi lebih penting daripada posisi teratas. Saya optimistis dia bisa bersaing di grup tengah musim ini. Selisih 2 detik dari Carpe memang masih cukup jauh, tapi konteksnya ini tes pramusim. Yang menarik justru top speed 211,8 km/jam. Itu menunjukkan dia tidak kalah di lintasan lurus. Tinggal tingkatkan corner speed dan manajemen ban. Sebagai fans Hakim Danish, saya lihat persaingan ini bakal seru. Veda memang unggul kali ini, tapi musim masih panjang. Rivalitas mereka sejak Rookies Cup membuat Mo3 makin menarik untuk penonton Asia Tenggara. Yang paling saya suka adalah waktu tercepat Veda lahir di lap ke-53. Itu tanda fisik dan konsentrasinya tetap stabil sampai akhir sesi. Banyak rookie drop performanya di akhir run panjang. Jerez memang lebih cocok buat Veda dibanding Portimao yang teknis. Tapi nanti tantangannya adalah sirkuit lain yang belum terlalu familiar. Konsistensi di berbagai karakter track yang akan menentukan. Uriarte masih terlihat lebih unggul dari sisi kecepatan murni. Tapi jangan lupa, dia pakai paket motor yang sangat kompetitif. Untuk ukuran rookie Asia, Veda sudah menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Bangga lihat pembalap Indonesia mulai kompetitif di level ini. Tidak mudah bersaing dengan pembalap Eropa yang sudah terbiasa dengan sirkuit-sirkuit ini sejak kecil. Progres seperti ini patut diapresiasi. Tetap realistis, gap 2 detik bukan hal kecil di Moto3. Tapi kalau targetnya masuk grup tengah dulu dan kumpulkan poin, itu sangat masuk akal untuk musim debut.